cerita horor lagi. Kali ini gue baca ceritanya itu dari internet. Jadi kita sebut saja tokonya ini namanya Tito. Jadi Tito ini habis melakukan touring bersama satu orang temennya ke daerah Ciamis. Nah, temennya ini orang Purwodadi. Jadi setelah melakukan touring ke Ciamis, si Tito ngikut ke rumah temennya di Ciamis untuk nginep 1 hari untuk beristirahat. Kemudian setelahnya besokannya selepas habis maghrib, dia melanjutkan perjalanan untuk balik ke rumahnya di daerah Tuban, Jawa Timur. Perjalanan ini memakan waktu 3-4 jam. Sebenarnya bisa lebih cepat kalau lewat jalan alternatif, tapi jalan alternatif itu lagi rusak. Nah, dari awal perjalanan si Tito ini udah ngerasa nggak enak karena tiba-tiba aja di tengah perjalanan ban motornya si Tito ini bocor. Jadi dia langsunglah ke tukang tambal ban untuk nambal giginya. Enggak dong, tambal bannya lah, gimana sih? Setelah bannya ini ditambal, habis itu dia melanjutkan perjalanan lagi. Dan belum lama setelah dia berhenti buat nambal motor tadi, dia berhenti lagi karena tiba-tiba lampu motornya ini mati. Terus dia mampir dulu lah ke pasar Sulursari untuk membenarkan lampu motornya ini. Terus pas udah benar, sekitar 1,5 jam ini aman, dia jalan biasa aja. Sampai dimana tiba-tiba baru masuk ke Kabupaten Blora, nih motornya mesinnya mati tiba-tiba. Belum sempat si Tito ini nurunin standar motornya, ini tiba-tiba dia dikagetin dengan suara wanita tua yang udah ada di samping dia. Mas, saya boleh minta tolong gitu. Pas dia nengok, oh iya ada apa mbah? Terus si mbahnya ini bilang, saya boleh numpang nggak? Saya mau ke Bogorejo tapi saya nggak punya uang untuk naik ojek. Terus ya udah, karena si Tito ini lewat Bogorejo, jadi udah dibilang, oh ya boleh mbah, tapi sebentar ya mbah, saya lagi mau benerin motor saya. Soalnya ini lagi rewel, tiba-tiba mati. Terus ya udah, dia nggak terlalu merhatiin si bentuk rupa nenek-nenek ini. Dia langsung fokus lagi ke motornya, dicek segala macam, ternyata nggak ada yang salah sama mesinnya. Terus dia mencoba untuk nyalain lagi dan nyala guys. Ya udah, akhirnya dia melanjutkan perjalanan bareng si mbah ini. Di jalan Tito ini nggak banyak omong sama si mbahnya karena emang dia fokus ke jalan. Jadi sempat beberapa kali dia ngomong cuma, mbah pegangan ya, tapi itu pun nggak dijawab sama mbahnya. Tapi ya udah, dia nggak mikir yang gimana-gimana, mungkin nggak denger karena itu kan posisinya motornya lagi jalan, jadi mungkin kena angin segala macam. Ya bolot lah ya, gue juga kalau di motor karena suka bolot gitu ya. Sebenarnya juga si Tito ini agak terganggu sama wangi-wangian yang tercium dari aroma tubuh si mbahnya ini gitu. Cuma dia nggak mikir yang gimana-gimana karena dia mikir kayak ini wanginya tuh agak menyengat, mirip sama wangi-wangi mbah-mbah yang ada di kampung. Biasanya kalau lagi gelar hajatan tuh biasa wanginya sama semua kan. Cuma ini kayak wanginya aneh menurut dia. Dan dia sempat mikir kayak, nih mbah-mbah bisa punya uang untuk beli parfum tapi kenapa dia nggak punya duit buat naik ojek gitu. Cuma ya udah, namanya membantu nenek-nenek kan dapat pahala, ya udah dia nggak peduli deh tuh. Sampai di mana akhirnya masuk ke kecamatan Bogorejo, si Tito ini nanya ke mbahnya, mbah mau turun di mana gitu, tapi nggak ada jawaban. Ini siapa sih malam-malam nyalain petasan? Saat mendekati pasar Bogorejo nih, si Tito akhirnya nanya lagi kan untuk kedua kalinya, mbah gimana mbah mau turun di mana? Gak ada jawaban juga. Sampai akhirnya dia melipir sebentar, pas tengok mau nanya lagi ternyata hilang. Gak ada hantu nenek-nenek, kosong say. Terus habis itu di situ dia mikir yang kayak, duh sebenarnya agak deg-degan juga, tapi kayak ya dia